Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, Sukmejang. Yang saya hormati Kepala Badan Pendidikan Daerah Kota Semarang yang hari ini diwakili oleh Mas Natalis Tianto Kurniawan di SPD NPD. Yang saya banggakan dan saya cintai peserta Latsar Angkatan 140 Pemerintah Kota Semarang. Sebelumnya kita tetap membaca puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya kita sekalian dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti sesi yang kedua ini yang pada hari ini diisi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Oke, izin Mas Natal, ini peserta dari beberapa OPD ya, dari Dinas Kesehatan yang ada dari Puskesmas, DKPP, Bapeda, DPU, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dukcapil, Snaker, pertanian dari Bapeda juga ada, dari Ketahanan Pangan, Arsip, Disdahlu KB, Dinas Koperasi, Distaru, Perindustrian, RSUD Wonosobo, dari Sekda juga ada, dari DLH juga ada. Monggo teman-teman semua kita ikuti materi sesi kedua ini dari Bapeda. Semoga nanti kita dapat memberikan tujuan kita ya, jadi teman-teman atau kawan-kawan semua itu yang menjadi PNS yang berakhlak ya gitu. Monggo untuk mempersingkat waktu kami silakan Mas Natalis Tianto Kurniawan SPD untuk memberikan paparannya. Monggo pada Mas Natalis, kalau silakan. Terima kasih Mas Asto selaku moderator dan tim pembimbing ya di Latsar ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi buat teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Hari ini kebetulan saya perkenalkan nama Natalis Tianto Kurniawan. Kebetulan saya berada di Bapenda Kota Semarang sebagai dulu namanya Subbid Sistem Informasi, sekarang menjadi Subkoordinator Sistem Informasi karena berubah menjadi fungsional. Sebelum kita masuk materi, paling tidak teman-teman tahu apa yang kemudian menjadi latar belakang saya di Bapenda Kota Semarang. Khususnya kebetulan saya juga diberi mandat oleh Bu Kaban, kebetulan beliau lagi ada acara yang nggak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan pada saya untuk memberikan materi atau sharing materi lah. Kita di sini diskusi, saya juga perlu banyak belajar dari teman-teman semua, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sebelum menjadi CPNS mungkin lebih banyak. Kita hanya review ulang saja terkait dengan materi yang ditugaskan kepada saya, yaitu isu strategis terkait dengan pelayanan publik. Baik teman-teman yang saya hormati, ini mungkin saya hanya melihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama, kita sebagai pelayan publik itu ada dua. Yang pertama adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga bersentuhan tidak langsung dengan masyarakat. Nah, saya mungkin nanti bisa memperoleh informasi terkait presensi ya Mas Asto, nanti kalau misalkan ada saya boleh di-share di chat nanti biar nanti saya bisa melihat siapa saja nanti yang hadir, terutama dari OPD mana, atau mungkin ada juga dari kelurahan. Nanti boleh kita sharing, kemudian nanti kendala-kendala apa yang sudah existing ada nanti boleh di-sharing juga di chat. Kemudian materi ini lebih menitik beratkan kepada kita sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, mari teman-teman kita lihat dulu sekilas video yang nanti mungkin teman-teman akan berpendapat terkait dengan video tersebut. Nanti boleh berasumsi, boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik, boleh memberikan argumen, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan deskripsi atau apapun yang nanti Anda tangkap setelah Anda melihat video yang nanti ditayangkan. Oke. Boleh saya izin share screen Mas Asto, oke? Monggo Mas.
Sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah Mas. Ya. Oke, mungkin ini waktunya lumayan, nanti diperhatikan aja. Setelah itu nanti akan kita buka cermin dulu ke teman-teman untuk memberikan testimoni terkait apa yang sudah dilihat. Ya, monggo. Belum di on kan Mas Natal? Oh, apanya? Apanya, Mas? Baru lihat di foldernya aja nih. Loh, sudah saya play, Mas. Mungkin diulangi lagi nih. Mungkin share sound-nya belum. Ini udah masuk? Belum, dari kita belum. Baru foldernya aja. Videonya belum main. Diulangi lagi Mas. Oke. Sudah, ini udah kelihatan foldernya ya? Foldernya sudah. Sekarang udah masuk belum? Belum. Bentar. Sudah pasti tertulis si kepo sebelum sudah. Mas, bentar, Mas. Nggak mau muncul ya, Mas? Videonya belum muncul Mas Natal. Baru prosesnya Mas Natal ini. Mungkin dibuka dulu baru di share sound Mas. Oke. Oke, sekarang udah. Sampun, siap. Oke, monggo. Musiknya soundnya belum keluar Mas. Apanya? Soundnya belum keluar. Tadi diklik share sound dulu, baru di share. Tutup lagi. Ada kiri bawah ada share sound, itu diklik dulu. Oke. Udah muncul? Sampun. Nah, sip. Sampun Mas Natal. Itu yang merah itu. Ya, kok saya selama itu nggak pernah dapat. Saya tahu di RT, kok juga nggak ada, katanya suruh di kelurahan. Oh iya. Makasih Mbak. Oh ya. Enggak, yang mau
atas namanya Joko Sularso. Kelurahannya Robokan, Mbak. Harus satu loh, Mbak. Berapa menit lagi, Mbak? Sudah sendiri. Ya, mau lama toh, Mbak? Oh ya. Lama, Mbak. Mbak gimana tuh, Mbak? Kok lama sekali toh? Iya Pak, soalnya harus Terus gitu pelayanan toh, Mbak? maaf ya Pak, soalnya harus nyari satu-satu. Saya cari di RT nggak ada, kurang nggak ada, terus gimana caranya itu? Iya Pak, kita lihat ya. Harusnya jaringan itu kan yang ngurusi orang seperti saya toh, Mbak? Dan itu pelayanan kok kayak gitu? Iya Pak. Di sana ya. Atas nama Pak Joko Deye, Bukan. benar ya Pak. Ini Pak Joko Lorenzo. Bukan, itu kan artis toh, Mbak. Benar ya Pak. Joko Suwito. Bukan. Joko Mento. Alah, Mbak. Alamatnya yang mana ya Pak? Alamatnya itu Wiroto 6 nomor 11. Benar ya Pak. Atas nama Joko Deye ya Pak. Joko Sularso, Mbak. Kok lama toh, Mbak? Oh, dari tadi juga ketemu-temu. Saya ini lainnya kalau kayak gitu toh. Saya malah ini kayak gini. Saya nggak bisa jual website saya kayak gitu. Iya Pak, maaf. Mbak. Sakit pelayanan atau pembesaran Ya itu. Mbak, saya datang lagi loh, Mbak. Gimana, Mbak? Mbak, saya datang lagi. Kemarin kan nggak belum jadi. Saya sudah jadi apa belum? Pak Joko Sularso. Robokan, Mbak. Ya, Pak Joko Sularso. ya, Joko. ya, Bu. Ya. Ya mau saya Mbak. Saya ada dapat pemeriksaan. Jangan berlalu dulu, Mbak. Nggak dari sini menyambut cepat lagi loh, Mbak. Udah bisa langsung saja ya. Saya sedikit ya. Nah. Lah kok gini, Mbak? Kemarin kok nggak jadi kenapa, Mbak? Jadi gini Pak, sekarang itu ada sistem baru, yaitu sistem informasi ketetapan pajak atau biasa disingkat dengan SIGEPO. Oh. Jadi nanti kalau Bapak mau tanya nomor alamat atau nama, bisa langsung aja cari sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Oh, gitu. Ya terima kasih, Mbak. Ya kalau gini kan saya bisa dapat warisan, Gusti. Saya juga dapat warisan lagi. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan teman-teman mungkin sudah bisa melihat tadi beberapa ya, satu contoh video yang tadi ditayangkan. Silakan. Sekarang mungkin dari teman-teman Atsar ini ada yang memberikan testimoni mungkin terkait itu. Silakan. Boleh? Pak, izin bertanya, Pak. Siap. Dari Perkenalkan, mana Mas? Mohon nama maaf, saya ini. Dias dari Diskominfo, Pak. Oh ya, siap. Pak, untuk sistem SIGEPO itu, apakah bisa diakses oleh semua warga atau hanya oleh petugas-petugas di kelurahan, Pak? Ya, oke.
Nanti ya Mas, saya jawab setelah semuanya. Ini boleh pertanyaan, boleh juga testimoni dulu. Oke, itu aja. Ada yang lain? Teman-teman yang lain? Silakan. Mas Adil mungkin. Komputermu tadi. Kalau dari saya sih, yang saya lihat dari video tadi, itu pelayanan yang dulunya manual, sekarang udah menggunakan sistem informasi ya Pak. Jadi lebih mudah dalam melayani masyarakat. Selain itu Oke. lebih transparan juga sih. Bikin Oke. Ya, yang lain lagi silakan. Saya izin Pak Nah, Natal dari? dari saya Herdian Rudi Pradipta dari BKPP Kota Semarang. Oh ya, oke. Testimoni Mas ya Pak. Boleh? Jadi saya dari video itu saya bisa menyimpulkan bahwa pada intinya masyarakat itu membutuhkan pelayanan yang baik dari kita. Kadang ramah aja nggak cukup sih Mas. Pak, mohon maaf. Tapi kadang kita pelayanan yang tersistem dengan baik, dan yang lebih penting biasanya berkaca dari diri saya sendiri, semakin cepat kita dilayani maka semakin puas kita, begitu. Oke, bagus. Oke, tambah yang lain 2 lagi kira-kira mewakili semua nanti. Mas Dia. Mungkin izin menambahkan Pak, Dari? saya Ahmad Nizar Sidiki dari Ya. Diskominfo. Oke. Untuk dari video yang tadi, saya menyimpulkan bahwa semakin cepat pelayanan itu nantinya akan semakin banyak masyarakat atau individu di tiap masyarakat yang bisa dilayani seperti itu. Karena pelayanannya untuk satu individu jadinya lebih cepat begitu. Oke. Oke, lanjut boleh. Izin Mas. Ya, boleh silakan. Cek. Ya. Dari? Perkenalkan Agus Arnanto dari Bapeda Mas. Oke, siap. Untuk dari video tadi mungkin testimoni dari saya, Sikepo ini merupakan salah satu inovasi daerah digital yang dilaksanakan oleh Bapeda Kota Semarang. Dalam hal ini sangat-sangat bermanfaat, salah satunya untuk menambah PAD dari Kota Semarang, pendapatan asli daerah dari Kota Semarang. Dari Bapeda mungkin juga selain Sikepo ini juga ada Pak D Semar seperti itu. Mungkin itu aja sih Mas Natal, matur suwun. Oke, siap. Ya. Oke, teman-teman Latsar cukup ya? Ada yang mau testimoni lagi? Boleh kok. Ada yang lain? Cukup? Ya. Jadi teman-teman, tadi yang pertama, saya urut dulu yang pertama, Mas Dias dari Kominfo ya. Sikepo ini bisa diakses oleh seluruh kecamatan dan kelurahan itu, apalagi untuk pos-pos PWW di Bapenda itu jelas. Jadi bisa diakses semua ya Mas. Cuma memang bukan sebagai konsumsi masyarakat, berbeda. Karena di dalam aplikasi tersebut hanya memberikan informasi detail terkait dengan objek pajak dan wajib pajak yang mungkin kerahasiaannya harus dijaga sehingga tidak kita publish secara umum tapi hanya untuk petugas. Nah, kemudian dari semua yang tadi disampaikan oleh teman-teman Mas Heri, Mas Ahmad, kemudian Mas Agus dan satu lagi tadi Mas Adil mungkin tadi ya. Itu teman-teman sudah bisa melihat betapa hebatnya transisi digital. Transisi digital dari mulai yang dulunya manual kemudian menjadi reformasi ke digital. Nah, untuk itu hal-hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita bisa membuat pelayanan itu lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan semua tadi yang memberikan testimoni rata-rata semuanya memberikan testimoni yang sudah sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Jadi teman-teman sudah paham apa yang kemudian inti dari video tadi.
bahwa kita sebagai pelayan masyarakat itu diharapkan bisa melayani dengan sepenuh hati, apalagi sekarang ada ada hashtagnya berakhlak gitu tadi, monis loyal dan adaptif dan segala macam. Sehingga kita akan kupas satu-satu dulu untuk apa itu pelayanan itu sendiri. Saya akan buka dulu. Kalau nanti belum kelihatan saya di info ya untuk tampilannya. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Belum, Pak. Mohon Belum maaf, ya? belum. Pak. Oke, siap. Ulang dulu sebentar. Sekarang udah keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita akan kupas satu-satu terkait dengan isu strategis pelayanan publik. Dari tadi yang sudah kita lihat video, kemudian panjenengan sudah memberikan testimoni, pendapat, kemudian pandangan. Sekarang kita coba kaitkan hal itu dengan secara teoritisnya. Ya. Yang pertama kita lihat di aturan kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ini nanti bisa panjenengan baca sendiri. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 2012 tentang pelaksanaan undang-undang dari yang tadi 25 tahun 2009. Kemudian Permen Pan RB 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan, dan yang terakhir Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Di 4 regulasi tersebut ini memiliki 2 pengertian pelayanan. Ini rodok salah ini tulisannya ya, Mas. Tapi intinya di atas itu adalah 2 pengertian pelayanan. Pelayanan di sini ada dua kata yang kemudian menjadi fokus kita. Yang pertama adalah melayani, yang kedua adalah pelayanan. Yang melayani ini yang dimaksud adalah membantu menyiapkan yang diperlukan seseorang. Artinya apa? Contohnya adalah pada saat ada orang yang menerima pelayanan kita. Bentar. Ini ada kredit suasana jadi agak konsen. Saya ulangi lagi ya. Membantu menyiapkan yang diperlukan orang, contohnya seperti ini. Kita akan membantu orang ini menyeberang jalan. Melayani berarti kita membantu orang tersebut untuk menyeberang jalan. Oke. Tapi melayani itu hanya sebatas itu, sudah menyiapkan. Kalau katakan kita membantu orang mengisikan formulir, ya, mengisikan formulir, ya udah ada formulir, kemudian orangnya datang, kita bantu untuk pengisian formulir, itu melayani, membantu menyiapkan yang diperlukan, dan selesai, ya. Tetapi ini akan lebih luas jika kemudian masuk ke pelayanan. Pelayanan itu usaha memenuhi kebutuhan orang lain. Usaha memenuhinya itu seperti apa? Kalau yang tadi itu hanya berkait dengan kita tindakan melayani, membantu, menyiapkan, selesai. Tetapi yang pelayanan adalah mulai dari formnya kita siapkan, kemudian alat tulisnya kita siapkan, kemudian tempat duduknya, mejanya kita siapkan untuk mengisi form tersebut. Ini secara sederhana seperti itu. Jadi melayani itu lebih cenderung ke bagian dari pelayanan. Ya. Dua pengertian ini harus teman-teman pahami bahwa melayani dan pelayanan ini memang saling berkaitan. Tapi melayani itu lebih sifatnya kata kerja yang kemudian kita
memberikan pelayanan dalam membantu menyiapkan, tetapi untuk pelayanan itu lebih cenderung ke global usahanya. Ya di sini dipahami ya, bahwa usaha memenuhi kebutuhan orang itu seperti Anda pada saat menerima bantuan di sebuah kantor atau kantor pelayanan apapun lah itu, kelurahan, kecamatan, yang kemudian di sana jenengan sudah menerima seluruh pelayanan itu secara makro. Kalau melayani itu sikapnya orang petugasnya, tetapi kalau pelayanan itu secara makro. Masuk ke ruang pelayanan Anda mendapatkan ada tempat duduk, ruang tunggu, AC, overall terkait dengan pelayanan itu masuk dalam pelayanan. Ya, ini tolong dibedakan antara pelayanan dan melayani. Nextnya, ini ya, untuk agar mudah diingat, ini ada 3 hal yang nanti ini berkaitan. Yang pertama kita mulai dari standar pelayanan. Standar pelayanan yang dimaksud adalah ukuran baku pelayanan yang baik. Yang nantinya dari standar pelayanan ini kemudian melahirkan yang namanya pelayanan prima, yaitu pelayanan yang baik dan mampu memuaskan pelanggan. Ada standar pelayanan saja, kemudian tetapi standar pelayanan itu tidak diukur dari apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, ini standar pelayanannya belum dikatakan bisa memuaskan pelanggan atau belum bisa dikatakan pelayanan prima. Contoh, pada saat kita memperoleh pelayanan itu, misalkan standarnya waktunya 3 hari, kemudian masuk pertama harus mengisi form dulu, kemudian setelah itu dikoreksi atau diverifikasi dulu. Setelah itu baru kemudian keluar produknya. Ini standar kita, sesuai standar kita. Tapi ternyata apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan? Saya nggak mau 3 hari, saya maunya lebih cepat karena kebutuhan untuk produk tersebut itu urgent, jadi harus bisa 1 hari. Nah, ini kan berarti standar pelayanan itu memang itu baku, tetapi bakunya itu belum menjadi pelayanan prima karena ini belum memuaskan pelanggan. Nah, sehingga dari ada standar pelayanan, ada kemudian pelayanan prima, akhirnya menjadi satu pelayanan yang dinamakan pelayanan publik atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan layanan kepada masyarakat. Jadi terangkai, ada standar pelayanannya ya, kemudian memberikan pelayanan prima, dan juga termasuk fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga dua kegiatan ini, standar pelayanan dan pelayanan prima ini menjadi sebuah rangkaian yang namanya pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi ada standar pelayanan prima dan pelayanan publik. Standar pelayanan itu merupakan ukuran bakunya yang nanti kemudian melahirkan pelayanan prima, dan pelayanan prima ini nanti yang next kemudian goalnya adalah jadi pelayanan publik yang secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada yang namanya sendi-sendi pelayanan. Yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini pelayanan itu tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh rumit, apalagi era sekarang. Dan kemudian yang kedua, memiliki kejelasan dan kepastian. Kepastian waktu, kejelasan produknya, kejelasan pengisian formnya, keamanan, dijamin bahwa data-data yang nanti disampaikan atau yang dilayani itu benar-benar aman. Tidak kemudian pada saat diberikan pelayanan itu ada semacam intervensi ya, intervensi dari luar, intervensi dari pihak petugas dan segala macam. Kemudian terbuka, ada keterbukaan, ya di open bahwa pelayanan itu modelnya seperti ini, SOP-nya dibuka, tidak boleh kemudian ditutupi bahwa pelayanan udah yang penting selesai sampai sini Pak. Kemudian nanti gimana? Ya udah nanti tunggu aja tapi kita nggak diberitahu bagaimana. Kemudian efisien ini artinya semua itu tidak rumit tadi. Jadi efisien, lebih cenderung ke produk yang simple, kemudian tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ekonomis tadi, tidak berbiaya alias gratis. Kemudian keadilan yang merata, artinya tidak boleh semua pelayanan itu membeda-bedakan. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Kenapa kalau misalkan mudah kalau bisa dipersulit harus dipermudah. Itu pada saat antri lah terutama yang bisa kita lihat. Antrian itu kalau panjenengan lihat, saya yakin panjenengan pada saat antri itu pasti ada
yang merasa ben nanti di depan biaya tak bayar bae lah, atau yang lainnya mungkin nanti tak ngomong sama petugasnya yang di sana biar nanti saya dapat di depan atau dan segala macam, pasti ada hal seperti itu. Nah, ini tidak boleh di pelayanan kita, semuanya harus adil, merata, tidak ada intervensi. Kemudian ketepatan waktu, jadi pelayanan itu harus tepat waktu sesuai dengan standar baku yang tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sendi-sendi pelayanan ini harus dilaksanakan di era milenial ini sekarang. Jadi teman-teman, saya kira kalau panjenengan itu melakukan ya, menerima pelayanan dari kantor atau dari instansi pemerintah, saya kira panjenengan juga pernah mengalami bagaimana di situ sebenarnya kurangnya apa, kemudian sudah efisien belum, sudah efektif belum. Ini semuanya terangkai pada penilaian dari masing-masing masyarakat. Pasti akan muncul itu kok. Oh, ini sudah ekonomis, oh ini sudah terbuka, oh ini sudah aman, oh ini nggak pasti, oh ini nggak adil nih seharusnya. Apalagi sekarang semuanya sudah terbuka. Setiap kali ada keluhan masyarakat, sekarang ada pengaduan, ada masuk ke TikTok mungkin, dan yang lainnya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu. Saya soalnya kalau Zoom ini nggak bisa bebas untuk bisa interaktif dengan panjenengan. Ini nggak tahu nih Mas Asto, mungkin memang programnya harus Zoom ini. Kalau bisa interaktif itu lebih enak dengan teman-teman. Jadi saya bisa langsung lihat wajahnya teman-teman langsung untuk kita berinteraksi. Nanti tahu yang kira-kira mimiknya itu, wah ini berarti wajah-wajah pelayanan ini. Wah ini wajah-wajah admin, ini wajah-wajah. Dan ada nggak ini kira-kira yang mau ditanyakan dulu mungkin? Teman-teman? Belum ya? Dari saya belum, Pak. Oke. Kalau belum, lanjut dulu. Saya hanya mengingatkan bahwa pelayanan tadi ini, itu ada, kalau di tempat kita itu ada 2 tadi ya. Yang melayani langsung dan yang melayani tidak langsung. Contoh yang melayani langsung adalah kelurahan, kecamatan itu langsung ke publik, langsung ke masyarakat. Tetapi ada yang memberikan pelayanan ke OPD lain yang nantinya juga merujuknya ke masyarakat. Contoh PKPP. PKPP itu tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, kecuali kalau ada penerimaan CPNS ya. Tapi kalau untuk hariannya ini tidak melayani siapa mereka, melayani masyarakat juga, tapi masyarakat pegawai negeri sipil atau ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Contoh lagi adalah Bapeda. Bapeda ini jarang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tetapi lebih cenderung ke perencanaan pembangunan yang berinteraktifnya dengan mungkin dewan dan juga petugas-petugas atau stakeholder di kelurahan kecamatan. Sehingga ini tidak langsung berbeda dengan DPM PTSP, Staru, kecamatan kelurahan, Bapenda, yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Jadi ini nanti bisa dibedakan ya, ada 2 rekrut yang langsung dan juga tidak langsung. Nah, lanjutnya gini, ini komitmen pelayanan. Komitmen pelayanan yang dimaksud ini cenderung hampir seperti sendi-sendi tadi, tetapi ini adalah yang harus dipegang teguh. Kejelasan yang dimaksud begini, produk dan juga SOP-nya itu jelas. Ya, produk dan SOP-nya jelas, tidak ada hal yang abu-abu. Misalkan gini, panjenengan pernah ke mall, kemudian melakukan transaksi di mall, atau mungkin sedang milih-milih barang-barang di mall. Setelah itu, karena Anda merasa belum tahu produk yang ingin Anda beli, akhirnya Anda tanyalah kepada pramuniaga. Tanya, ada 2 pramuniaga. Yang satu dekat Anda, yang satu jauh dari Anda. Kemudian pada saat Anda menanyakan produk tersebut, yang satu bilang, oh tempatnya di rak lantai 2 misalkan.
di sebelah kiri. Pada saat Anda kemudian mau menuju ke lantai 2, ketemulah dengan pramuniaga lain. Setelah kemudian ketemu dengan pramuniaga yang lain, ditanya, di mana Mas produk ini? Atau Mbak, di mana produk? Oh, ini di rak, tapi di lantai 3. Ini salah satu contoh yang tidak jelas. Ya, pelayanan Anda nggak jelas ini. Sama seperti pada saat Anda melakukan pelayanan di tempat kita lah, misalkan Bapenda, PBB misalkan. PBB ini kalau mau melakukan pemecahan syaratnya apa? Oh, syaratnya ABCD misalkan. Kemudian pada saat hari berikutnya tanya lagi, kemudian dilayani oleh orang yang berbeda. Akhirnya kemudian si B tadi bilang, oh ini A saja cukup. Nah, ini yang namanya tidak jelas. Yang kedua, tidak konsisten. Jadi tidak tetap, nggak jelas dan nggak konsistennya hampir sama. Satu pelayanan saja tidak memiliki informasi yang jelas dan konsisten kepada masyarakat yang akhirnya menimbulkan informasi yang abu-abu. Sehingga masyarakat merasa dipermainkan, dipingpong lah, dan seterusnya. Yang akhirnya menjadi pengaduan. Yang kalau di tempat kita ada lapor Hendi, kemudian ada pengaduan internal dari per OPD. Ini yang tolong di era milenial sehari zaman panjenengan nanti ini dihindari. Anda harus jelas, konsisten. Dan kemudian komunikasi. Berikan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Artinya tidak boleh kemudian kita itu menjelaskan, tetapi penjelasan kita itu bukan penjelasan yang diminta, tetapi Anda malah menceritakan hal lain. Itu nggak komunikatif namanya. Berbeda dengan pada saat masyarakat itu bertanya A, jawablah dengan A. Jangan dia bertanya A, B. Ini tidak komunikatif. Kemudian komitmen. Anda memiliki komitmen untuk berikan pelayanan yang penuh tanggung jawab, komitmen loyal, kemudian tadi tidak memiliki komitmen yang berorientasi pada uang. Ini yang harus dijaga. Karena setiap kemudian Anda, saya punya komitmen jelas, kemudian pada saat nanti saya mendapatkan pelayanan, saya harus kemudian mendapatkan cuan gitu. Ini sudah dihilangkan. Ini bukan eranya lagi. Era itu era lama yang ini harus sudah berbeda. Kejelasan, konsisten, komunikatif, dan komitmen ini harus dipegang teguh di dalam sebuah pelayanan. Jadi tidak boleh keempat ini itu berseberangan atau berpisah antara satu dengan yang lain. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan dulu karena ini berhubungan. Kalau tadi itu pelayanan secara umum bahwa itu di koridornya pelayanan, tetapi kalau yang ini sekarang itu masuknya di internal pelayan. Internal pelayan itu kita sebagai petugas. Kita harus memiliki excellent service. Excellent service itu boleh dikatakan sebagai pelayanan prima. Yang memiliki poin-poinnya ini, sikap, attitude ya, sikap atau attitude, kemudian perhatian, attention, tindakan atau action. Apa tuh yang dimaksudkan dengan sikap, attitude? Saya yakin teman-teman sudah paham, yaitu senyum, salam, sapa, kemudian memberikan sikap yang ramah pada pelanggan. Ini tentu panjenengan tahu, bahkan mungkin kalau di perbankan ada yang sudah sampai dengan 5S gitu ya. Misalkan contoh begini, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita terkait dengan KTP misalkan, atau hal yang lain lah yang berhubungan dengan pemerintahan. Masuk di depan kantor kita, sikap apa yang harus kita lakukan? Pertama mesti senyum, salam, sapa dengan SOP yang sudah ada. Misalkan berdiri, kemudian memberikan salam, kemudian senyum, baru kemudian mempersilahkan pelanggan ini atau masyarakat ini untuk duduk. Setelah itu pasti akan memberikan pertanyaan. Ada yang bisa kami bantu? Saya dengan A misalkan. Saya dengan Natal, ada yang bisa dibantu Bapak, Ibu.
Kemudian setelah itu yang kedua perhatian atau attention. Attention yang dimaksud ini adalah perhatikan apa yang kemudian dikeluhkan atau apa yang dibutuhkan. Jangan kemudian kita tanpa apa namanya, tanpa kita memberikan perhatian, kita tentu tidak akan tahu apa yang akan dibutuhkan masyarakat. Contoh misalkan kalau kita melakukan pelayanan di kelurahan, kemudian petugasnya itu main HP sendiri. Main HP sendiri artinya kita tidak perhatian atau memberikan perhatian apa yang diperlukan. Ini tentu akan membuat Anda sebagai pelanggan itu kipi atau maksudnya kan gitu. Yang kedua, setelah perhatian itu dikeluhkan apa? Pak, saya membutuhkan surat A. Oh ya, apa yang perlu saya lengkapi, apa yang perlu saya lakukan, diberikan jawaban-jawaban sesuai dengan persyaratan SOP-nya, selesai, dan lakukan tindakan untuk membantu atau action, take action yang dibutuhkan apa. Jangan kemudian setelah memperhatikan, udah Pak, nanti ditunggu aja. Bukan begitu, tapi berikan tindakan bahwa Anda akan melayani itu dengan loyal, dengan komitmen, dengan kejelasan tadi, kemudian memiliki dedikasi untuk segera menyelesaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal tiga ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kalau tiga hal ini tidak ada pada diri jenengan, ini sebaiknya harus dilatih lagi, karena sekarang masyarakat itu kritis-kritis. Dan yang kedua, masyarakat itu tidak mau tahu. Contoh misalkan Anda kerja misalnya di yang DPMPTSP lah misalkan, DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Ada yang orang bertanya terkait perizinan. Setelah itu saya pengen izin A. Misalkan Anda bukan di bagiannya, masyarakat itu enggak mau tahu kalau sekarang. Ya pengennya tahu. Contohnya misalkan Anda ke sebuah mall atau sebuah pusat perbelanjaan, masuk di sana Anda akan bertanya di mana letak produk ini, mana. Meskipun orang yang sudah di depan Anda itu bukan yang bagiannya, ini pasti Anda merasa, loh wongi kerja ning kene kok masuk nggak ngerti. Nah, sama pemerintah juga diberlakukan sama oleh masyarakat. Kota Semarang tuh sekarang punya program atau pemerintah kota. Oh, ada pasar apung. Oh, ada bendungan downhill. Oh, ada besok ada street flower misalkan. Ini semua harus Anda dengan tahu. Anda sebagai orang pemerintah pasti akan ditanya. Oke lho, takon karo Mbak IKI sing wong Pemkot, takon karo Mas IKI sing wong Pemkot. Saya kira begitu, dan orang itu tidak akan kemudian memilih-milih. Kita itu masyarakatnya ya, yang penting orang Pemkot pasti tahu. Gitu. Makanya dengan dasar itu, panjenengan semua meskipun ditugaskan di dinas manapun, program-program wali kota sebaiknya Anda harus tahu semua, meskipun secara umum, bukan secara detail di dalamnya, tidak. Artinya ini ya yang menjadi perhatian. Apalagi pada saat panjenengan itu berada pada OPD yang memang melayani masyarakat secara langsung, permohonan KTP atau mungkin permohonan perizinan atau PBB atau yang lainnya. Coba itu misalnya Mas Adil ditanya terkait PBB, mungkin awal-awal ini mungkin belum, karena merasa saya memang tidak di bagian itu, saya berada di sekretariat, tapi bukan itu. Ini tolong dibuat sebuah paradigma baru, sebuah propaganda bahwa apa yang menjadi program internal dinas itu harus diketahui oleh semua stakeholder yang ada di dalamnya atau semua personil di dalamnya. Karena orang-orang itu atau masyarakat pasti akan menganggap jika orang itu berada pada suatu OPD tertentu, misalnya OPD dinas sosial, lain bansos ini, ya udah, tahunya ya bansos di dinas sosial.
taunya orang gelandangan ya ada di dinas sosial, pasti akan tahu. Nah, oh itu bukan bagian saya Pak. Nah, sekarang sudah dihilangkan itu. Hilangkan, ada jawaban, maaf Pak, itu bukan bagian saya, Pak. Berikan informasi yang umum terkait itu. Meskipun Anda itu memang tidak di bagiannya. Dan kita tidak tahu juga Anda akan lama di situ atau enggak. Pasti suatu ketika mungkin akan rolling di internal OPD Anda sendiri atau bisa juga di antar OPD. Ini kemungkinan ada kan, kita juga tidak tahu kita akan tinggal di OPD tersebut secara continue apa enggak. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai sini, dari mulai sendi-sendi pelayanan, kemudian komitmen pelayanan, dan juga sikap, attitude, perhatian, attention, tindakan, action. Ada? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Wah, kita di mute sekali lagi. Lainnya lainnya mungkin Belum ada, Pak. belum ada. Oke. Tak kirain pada di mute semua terus dodo lungo kabeh iki. Tiwas aku ngoceh. Boleh ra ono sing ngrungokke. Masih on kan ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Alhamdulillah. Aku berarti mau tidak sia-sia dalam. Kita kan diberi tanggapan dulu dong. Enggak tanya boleh, tanggapan dulu, pendapat, kita diskus saja gitu biar teman-teman itu tahu terkait apa yang tadi saya sampaikan tuh sudah sampai seberapa gitu loh, atau malah opo to Pak wis paham nek koyo ngono kuwi ora usah tok jelaske. Nah, opo liyane ora tau sing materine sing ketoke luwih angel ngono. Nah, oh ketoke gampang-gampang. Kita hanya review kok, Panjenengan sudah paham, sudah tahu, sudah jelas, it's okay. Tapi kita review bahwa era milenial ini sekarang bukan era dulu. Saya hanya mengambil propaganda, paradigma, ini harus kita ubah mulai dari sekarang terkait dengan pelayanan. Jangan Anda merasa bahwa kenapa kalau bisa dipersulit kok harus dipermudah. Ini sekarang udah buang jauh-jauh, apalagi kemudian Pak, itu bukan bagian saya, Pak. Pak, tanya itu aja Pak security, Pak. Pak, no. Apalagi Anda sebagai calon pegawai negeri sipil atau calon ASN, apalagi di Kota Semarang, tahu program-program Pak Wali Kota yang sekarang. Programnya apa, visi misinya apa, tahu. Kemudian program apa yang besok bulan Agustus ini dilaksanakan, bulan apa, bulan September besok itu ada kegiatan apa. Harus tahu, meskipun secara umum. Kan sekarang panjenengan itu saya kira bangun tidur mesti langsung buka HP. Bener nggak? Sing golek iki HP ini sih. Iya apa ya? Nggak hanya jenengan, saya juga soalnya. HP itu kan pasti di situ ada informasi, mungkin follow IG-nya Pemkot dan segala macam. Nah, info-info itu harus segera bisa disosialisasikan juga, dan juga jangan kemudian menutup diri dengan medsos itu loh. Ada yang masih menutup diri pakai handphone yang bisa SMS doang? Enggak, Pak. Ada. Alhamdulillah kalau ada. Berarti Anda adalah orang yang memiliki komitmen teguh untuk tetap mempertahankan SMS sebagai alat komunikasi yang paling canggih. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi yang tadi. Sudah sampai di attitude, sekarang kita lihat di ini. Isu strategis yang sering muncul, tidak hanya di salah satu OPD aja ya. Ini ada 6 yang saya lihat umum. Mungkin tapi ada yang detail, ini secara umum. Tidak adanya kepastian biaya dan waktu atau prosedur pelayanan. Meskipun di situ ada SOP-nya. Ya, meskipun di satu pelayanan itu ada SOP-nya, tetapi masyarakat masih merasa, yang saya survei dari 100 responden ini,
122,5 lah responden itu mengatakan tidak ada jelasan Pak, waktunya jadinya kapan, pelayannya kapan. Ada. Kemudian yang kedua adalah paradigma pelayanan belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ini yang menjadi bahwa standar baku yang dibuat menurut mereka, menurut kita itu standar, tetapi belum standar bagi masyarakat. Loh, saya butuhnya itu enggak seperti itu kok. Ini kan menurut tugas. Kalau menurut masyarakat ya pengennya gini. Nah, ini yang terjadi sekarang. Masih bukan terjadi, tapi masih ada yang belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Butuhnya cepat, butuhnya efektif, butuhnya gratis, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat ini. Dari mulai paradigma, kemudian tidak pasti biaya tadi, akhirnya menimbulkan kepercayaan masyarakat ini turun. Wah, wis, pokoknya kalau sudah di pemerintahan, wis bayar wae lah. Bola, yang penting dadi, yang penting cepat. Ini, tolong ini panjenengan sebagai calon-calon ke negeri ini, bantu kita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi pada kita sebagai pemerintah. Kemudian yang keempat adalah masih rendahnya kompetensi SDM. SDM yang dimaksud adalah apa? Mohon maaf, sebelum era panjenengan kan ada era-era lama nih. Nah, yang era-era lama ini biasanya itu TBC. TBC tidak bisa komputer. Tidak bisa komputer. Ini yang akhirnya mengakibatkan jalannya pelayanan itu tersendat karena masih menggunakan manual itu tadi. Baik kompetensi secara digital atau kompetensi secara umum terkait dengan pelayanan yang baru dan memiliki aturan-aturan baru. Biasanya tuh kalau nggak didiklatin gitu, males baca. Orang-orang era-era tertentu lah, nggak perlu disebut. Kemudian yang kelima, pelayanan belum didasarkan pada analisis proses bisnis. Jadi proses bisnisnya itu belum dianalisis baik sehingga produk dari mulai masuk sampai dengan jadi produk, baik itu surat perizinan, surat tagihan PBB, kemudian SPPT dan segala macam, bahkan juga surat-surat yang lain, ini belum berdasarkan proses bisnisnya seperti apa, mulai dari masuk. Jadi kadang-kadang masih tumpang tindih dengan SOP lama yang akhirnya tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat tadi, sehingga tidak dianalisis proses bisnisnya. Kemudian yang keenam adalah belum berbasis teknologi ini. Ya, ini nomor 6 ini kadang-kadang membantu, kadang-kadang juga bikin rumit. Contoh, jangan sampai panjenengan nanti bikin apa namanya kalau di dasar tuh inovasi ya mungkin ya, inovasi berbasis teknologi, tapi teknologi inilah membuat kita sulit. Jangan itu berarti jenengan tidak membuat itu mudah dengan teknologi, tapi malah mempersulit dengan teknologi. Contoh misalkan, saya mau mencari letak titik rumah saya misalkan. Habis itu download dulu lah aplikasi A, download aplikasi B. Harus registrasi dulu, kemudian setelah registrasi verifikasi, setelah itu kemudian harus masukkan ini itu dan segala macam, akhirnya menjadi lama. Padahal kita hanya butuh titiknya di mana selesai. Kan gitu. Ini akhirnya membuat blunder dari pelayanan itu sendiri. Pengennya berbasis teknologi, tapi malah teknologinya itu membuat masyarakat ogah untuk melakukan pelayanan menggunakan teknologi. Ini dua. Ada teknologi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada teknologi digital yang digunakan petugas untuk memberikan pelayanan. Dua hal ini yang perlu dibedakan. Kalau teknologi yang diberikan langsung ke masyarakat, ini tolong bikin yang semudah-mudahnya, bikin yang sederhana dan ekonomis, yang masyarakat itu tidak merasa dibebani dengan apa yang kemudian akan mereka lakukan. Artinya, tapi tidak lepas dari aturan. Jangan sampai kemudian ada teknologi tapi Anda belum punya payung hukum, belum punya dasar hukum, langsung buat itu. Masyarakat akan juga kritis sekarang loh. Sekarang pakai teknologi dasarnya apa? Apa ada aturannya? Apa kemudian harus? Kalau nggak harus hukumannya apa? Sanksinya apa? Apa diatur itu dalam aturan Perda Perwal? Ini juga diperhatikan. Buat dulu kemasannya, ajukanlah kemudian nanti ke
apa namanya, kepala OPD mungkin, atau kemudian subit kabit, analisis itu manfaatannya, dasarnya ditinjau, baru teknologi itu dijalankan. Tapi tentunya teknologi pelayanan berbasis teknologi ini akan muncul pada dasar isu atau masalah. Masalahnya apa? Kayak tadi misalkan, masalahnya mencari berkas itu lama, mencari buku buahnya itu lama, akhirnya kita gunakan teknologi untuk mempercepat itu. Jangan sampai kemudian teknologi juga malah menambah lama berhari-hari. Jadi tetap berorientasi pada masalah dulu, baru kemudian muncullah inovasi. Tapi ini 6 isu strategis ini yang kebanyakan muncul dalam pelayanan kita. Ini saya nggak ngada-ngada, tapi ini berdasarkan survei di pelayanan, terutama di Bapenda waktu itu ya. Nah, ini contoh pelayanan di tempat Bapenda dulu ya, dulu dengan banyak. Kemarin mungkin teman-teman juga pernah lihat seperti ini karena efek dari PTSL, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang ke kantor dengan adanya apa namanya tadi ini makanya isu di Bapenda, masyarakat belum mendapat SPP TPWP dengan cepat, informasi terkait pelayanan pengurusan masih sulit peroleh, tidak mengetahui informasi ketetapan, tidak mengetahui persyaratan untuk mengurus layanan apa aja, masyarakat sulit mendapatkan informasi terkait pengelolaan pajak, terutama PBB ya, ini kita hanya bicara PBB atau pajak lainnya juga termasuk, dan juga belum ada sistem aplikasi yang dapat menginformasikan sekaligus membantu pelayanan ini, atau yang tadi belum adanya teknologi di dalamnya. Akhirnya kita buatlah sebuah teknologi. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dari mulai pelayanan manual, kemudian kita buat berbasis teknologi yang akhirnya membuat masyarakat itu tidak perlu lagi ke kantor. Jadi menghindari ini. Waktu itu pandemi juga lagi merajalela sehingga petugas dilarang bertatap muka penuh dengan masyarakat. Akhirnya kita buatlah one stop service aplikasi yang namanya Pak D Semar. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ada yang pernah sempat sebut tadi ya. Ini untuk mobil Pak D Semar, artinya pajak daerah Semarang. Ini yang kita gaung-gaungkan terus agar masyarakat tidak perlu lagi. Panjenengan juga harus download ini, teman-teman Latsar. Jangan sampai panjenengan sebagai aparatur sipil negara di lingkungan kota Semarang, tapi ini nggak punya. Karena ini salah satu teknologi bagian dari pendapatan yang nantinya mempengaruhi dari TPP panjenengan. Dapat TPP toh mesti kan teman-teman. Kalau kita nggak dukung ini dengan mensosialisasikan Pak D Semar untuk pelayanan mudah, yang kemudian paradigma masyarakat, anggapan masyarakat masih berorientasi pada pelayanan manual dan akhirnya membuat lama, kemudian berbelit-belit, susah, nggak jelas. Nah ini mereka akan kemudian, wah nggak usah dibayar aja lah dan seterusnya, kecuali memang benar-benar kepepet untuk melakukan transaksi atau memang dia punya usaha, itu beda lagi. Tapi kalau memang dia nggak kepepet, mungkin dia nggak akan memakai ini. Nah teman-teman saya kira juga sebagai pendukung tadi yang saya sampaikan juga, Anda itu tangan panjangnya pemerintah. Coba ini juga disosialisasikan ke masyarakat di sekitar panjenengan, baik di lingkungan sekitar, teman, grup, mantan pacar, mantan yang lain, coba disosialisasikan. Karena ini salah satu pendapatan Anda. Ini salah satu pendapatan Anda. Maksudnya dengan sosialisasi ini, Anda itu mendapatkan TPP dari sini, gitu. Bukan kemudian Anda itu TPP-nya free karena nggak ada apa-apa, nggak ada pendapatan kemudian dapat TPP. Enggak. Kalau PBB kita, pajak kita itu nggak tinggi seperti yang ditargetkan sekarang, kita nggak akan dapatkan income yang sekarang diberikan oleh Pak Wali Kota. Pasti akan turun karena salah satu pembiayaan TPP itu adalah dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu salah satunya ya dari PBB, pajak hotel, restoran, segala macam yang bisa diakses pembayarannya itu melalui mobil Pak D Semar ini. Dan teman-teman juga akan mempermudah masyarakat juga, tidak hanya teman-teman ya, hal ini juga akan mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan pajak daerah. Hari ini sampai mulai dari kemarin tanggal 15 sampai tanggal 21 kita ada pelayanan pajak di Paragon Mall.
Ya, mohon teman-teman di Latsar ini juga bantu sosialisasi. Mungkin nanti Mas Adil juga bisa share ke teman-teman grupnya Latsar untuk nge-share lagi bahwa nge-mall sambil bayar pajak. Karena pajak daerah ini selain untuk pembangunan juga untuk kesejahteraan teman-teman juga gitu loh. Jangan sampai kita tidak nutup target, akhirnya yang dikorbankan adalah TPP, kan kasihan. Ini terkait dengan pelayanan yang berbasis teknologi, ya, yang nantinya akan membantu masyarakat untuk melakukan pelayanan lebih mudah, yang tadi berbasis teknologi itu. Ini salah satu fiturnya, beberapa fiturnya yang ada di dalamnya adalah cak pelayanan, status bayar, dan seterusnya. Nanti Anda download aja lah sendiri, nih saya beri tugas download sendiri. Kemudian saya sebenarnya kalau di open langsung di offline, saya ingin berikan tugas ini, tapi kalau tidak ada ya udah, nanti Anda bisa simulasikan sendiri bagaimana Anda memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Saya kira karena nanti mau sholat Jumat, saya beri waktu mungkin 5 atau 10 menit untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau apapun tentang materi ini. Silakan. Sebelum nanti kita tutup, ya silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Izin bertanya, Pak Natal. Boleh. Saya Ahmad Nizar dari Diskominfo. Mau tanya sih Pak terkait aplikasi mobile Pak Desemar tadi. Itu kan aplikasinya bersifat publik atau bisa diakses masyarakat. Nah, dari Bapenda sendiri, strategi yang sudah dilakukan agar masyarakat tahu bahwa ada aplikasi tersebut itu sejauh ini bagaimana, dan saat ini hasilnya bagaimana, seperti itu Pak? Cukup? Ada lagi? Yang lain? Sekalian gitu loh. Saya izin bertanya, Pak. Sekalian, saya bingung jawabnya. Ya. Silakan. Perkenalkan, saya Herdian Pradipta dari BKPP Kota Semarang. Terkait sikap pelayanan ya Pak ya. Kalau misalnya kita di sektor swasta, misalnya di rumah makan atau di tempat pelayanan jasa yang lain, kalau misalnya kita menjumpai pelayanan dari pihak sananya yang kurang ramah gitu, kita bisa mungkin melaporkan ke manajernya atau ke siapa untuk kemudian ditindak dengan cepat, misalnya dalam beberapa hari sudah ada perbaikan. Dan misalnya di kelurahan, di kecamatan seperti itu, berkaca pada pengalaman sih, beberapa kali sikap pelayanannya memang kurang menyenangkan gitu ya Pak ya. Sudah dikeluhkan ke kasihnya atau mungkin ke Pak Lurahnya langsung gitu. Tapi dalam beberapa bulan itu masih seperti itu. Sebenarnya yang lebih efektif tuh kita harus melaporkannya ke mana dan ke siapa gitu gitu. Nuhun sewu. Baik, terima kasih Pak. Kelurahan ya? Ya. Ada lagi? Pak, saya izin sharing aja mungkin. Perkenalkan, nama saya Okvita Linda Anjasari dari Disnaker Kota Semarang. Oke. Jadi terkait dengan pelayanan, saya kan berhubungan langsung dengan pelayanan AK1 Bapak. Dan itu sudah ada websitenya dan ada sosialisasi tentang digitalisasi. Jadi kalau bikin AK1 tuh bisa langsung online gitu. Tapi beberapa pengguna layanan itu masih bertanya, kita sudah menjelaskan semampu kita, maksudnya bagaimana caranya dan sebagainya, tetapi masyarakatnya tuh masih kayak kekeh maunya manual, apa harus ketemu langsung gitu Pak. Tanggapan kita sebaiknya kalau kayak gitu bagaimana ya Pak? Oke, 3 dulu ya, pertanyaannya keren-keren ini. Ada yang bisa jawab? Soalnya nggak bisa jawab. Mas Adil bisa bantu jawab? Mas Adil tuh biar keren, Bapak dulu aja.
Yang pertama terkait dengan strategi sosialisasi, kita sebelumnya mensosialisasikan itu melalui media sosial. Yang kedua kita pakai ini apa? Sosialisasi tatap muka langsung pada saat WP tersebut berada di pelayanan kita. Contoh di pos, kemudian di pelayanan di Bapenda sendiri, pada saat kita pelayanan jemput bola ke mall, sebentar ya. Oke, lanjut ya, maaf ini sini banyak gangguan petir soalnya. Petir geledek ini nyamber-nyamber sampai saya agak menghindar ini susah nih ya. Oke. Di mana tadi di mana saya lupa. Sosialisasi ya, jemput bola dan segala macam itu udah sampai kemudian kita bikin yang namanya pelayanan berbasis teknologi yang harus ini sekaligus menjawab tadi ya, menjawab yang punya Mbak Vita ya dari Snaker. Harus, kalau tidak pakai itu akhirnya nggak kita layani. Memang betul masyarakat itu majemuk, artinya heterogen. Heterogen itu bermacam-macam, tetapi kita harus bisa mengedukasi itu dengan tegas. Salah satu contoh sederhana aja pada saat Anda itu sekarang menggunakan jalan tol. Jalan tol ini ya. Jalan tol masuk tanpa Anda memiliki kartu, apa yang terjadi? Anda bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Bahkan mungkin Anda nggak bisa masuk sama sekali. Ini sama. Pelayanan PBB kita yang tadi di Pak Semar itu semuanya harus melalui aplikasi yang tidak boleh mereka itu nggak pakai gitu. Saya sama seperti yang tadi di Snaker, kalau misalkan masih banyak masyarakat yang pengen manual, nah ini harus ada ketegasan di topnya jenengan Mbak Okvita, harus berani mengambil sikap bahwa pelayanan manual itu sekarang sudah tidak dipakai gitu. Kalau misalkan pakai manual berarti Anda tidak dilayani. Ini harus ada aturannya, harus ada edarannya, tapi loh nggak kemudian secara serta-merta jenengan tidak konsisten dengan teman yang lain loh. Artinya jenengan ngomong manual udah nggak bisa Bu, pada saat itu teman Anda, oh masih bisa kok Bu, ini namanya tadi jenengan udah nggak konsisten dengan yang sikap-sikap pelayanan tadi. Harus satu kata, konsisten dan komitmennya sama. Jangan kemudian memberikan informasi yang abu-abu. Dengan informasi yang abu-abu ini langsung masyarakat menilai. Enak kayak baik manual gelem, enak kayak baik masih manual seiso, baik galak malah. Akhirnya menimbulkan testimoni seperti itu. Sama seperti yang Pak Semar juga iya, maka kita sekarang memberikan satu kebijakan dari kepala badan kita bahwa semua pelayanan harus melalui aplikasi. Tidak melalui aplikasi tidak bisa dilayani. Itu komitmen. Kemudian tadi ya, sekarang existingnya berapa? Pak Nata, waktunya 15 menit lagi karena kecepatan. Iya. 15 menit lagi meledak ya Mas. Meledak. Siap Pak Nata. Saya tak siap-siap dulu. Satu lagi ini tadi tak jawab pertanyaannya Mas. Oh harus lapor kemana? Ini Mas, yang harus lapor kemana? Kalau kelurahan saya kira jenengan lebih cepat jika lapor Hendi. Itu. Kalau jenengan lapor dikasihnya itu mungkin ada semacam lingkaran setan ya di situ ya nggak tahu juga, atau lingkaran hantu atau lingkaran apa atau lingkaran biru kita nggak tahu. Tapi kalau sudah masuk ke lapor Hendi wali kota itu 10 hari harus tidak lanjuti nanti dia akan merah. Jadi nangani lapor Hendi tidak Mas siapa namanya Herdian? Kebetulan tidak. Oke. Ini nanti jenengan perlu tahu nih lapor Hendi itu seperti apa kalau nanti. Kalau di situ pasti karena kita sering dapat kartu merah itu, Bapenda terutama. Jika itu tidak dieksekusi secara serius. Gitu ya teman-teman. Ini karena waktunya juga
batasi. Sebenarnya saya ingin banyak ngomong, padahal aslinya materinya sentai. Kira-kira begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, panjenengan nanti bisa live chat atau mungkin bisa japri Mas Asto, biar Mas Asto yang menjawab. Nah, karena Mas Asto nanti mungkin lebih banyak paham terkait dengan pelayanan. Dan juga kita sekarang kan berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Akuntabel, saya mungkin sedikit singgung bahwa itu harus terukur ya, akuntabel terukur. Kemudian kompeten, itu harus dengan memiliki kemampuan untuk melayani. Yang tadi ya, ini sebenarnya rangkuman dari yang tadi. Harmonis itu antara SOP, kemudian antara sikap, kemudian dengan fasilitas pelayanan itu harus harmonis. Tidak boleh kemudian ruangannya bagus, keren, semuanya bersih, orangnya kemudian merengut, kemudian wajahnya lesu dan segala macam, itu enggak harmonis. Kemudian yang harmonis, kompeten, loyal. Nah, ini pada saat melayani itu harus ikhlas. Kemudian apapun yang memang diminta itu perhatikan, lakukan tindakan. Adaptif artinya menyesuaikan. Sesuaikan itu proporsionalkan dengan apa yang ada yang terjadi. Misalkan, Pak, ini sekarang nggak bisa ya Pak, soalnya kita harus Jumatan dan segala macam, atau misalkan tuh. Tapi kalau itu benar-benar urgent dan itu membuat orang ini nanti tuh contoh gini, di kesehatan dulu lah yang paling urgent. Kalau itu memang tindakan harus dilakukan, meskipun itu Jumatan atau enggak, lakukan. Itu adaptif. Jadi menyesuaikan kondisi, proporsional. Kemudian yang terakhir apa itu? Kolaboratif ya kalau nggak salah ya. Kolaboratif itu tidak dilakukan sendiri. Panjenengan kemudian bisa membantu atau dibantu oleh orang lain yang di sekitar terkait dengan pelayanan tersebut. Jadi berakhlak ini saya kira sudah lengkap ya terkait dengan pelayanan itu tadi. Jadi isu strategisnya tadi, kemudian rangkaiannya itu kalau kita hubungkan dengan orientasi pelayanan yang akuntabel tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kiranya itu teman-teman Latsar yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ilmu saya baru sekian. Kalau nanti teman-teman ada yang lebih dari apa yang saya sampaikan, nanti kita berdiskus di lain hari, di lain waktu, yang nanti mungkin akan menambah ilmu saya sendiri. Baik, saya kira itu Mas Asto. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan lagi enggak teman-teman semuanya nih, mumpung ketemu Mas Natal nih? Monggo, ada waktu sebentar. Anda silakan, sebelum meledak nih. Kan lagi meledak loh nih loh. Coba nanti kalau laptop atau komputernya kalau kamu bull gitu berarti udah panas tuh. Monggo Mas, Mbak silakan. Mumpung ada Mas Natal mungkin bisa ditanyakan terkait yang pelayanan di Bapeda, Bapak monggo silakan. Karena ini Mas Natal sudah senior ya di Bapeda, jadi hampir semua sudah mengenal terkait kegiatan di Bapeda. Monggo silakan, ada yang ditanyakan? Satu. Udah nih Mas Natal. Wis kelihatannya wis ngene Mas. Wis gas bar. Nggih. Ada yang ditanyakan sekali lagi? Enggak ada. Saya cuman komentar aja ya Pak. Iya. Oke. Saya menanggapi aja. Saya terima kasih buat Pak Natal yang tadi saya highlight yang dibilang, yang saya tangkap lebih ke jangan ego sektoral ya Pak. Jadi misal bagian sekretariat ya jangan cuma mau belajar itu aja, tapi belajarlah bidang-bidang lain. Sama lebih mungkin pengembangannya karena kemarin yang dibahas dari ya Probis kemarin kan tujuannya dari Pak Wali kan meningkatkan pariwisata di Semarang untuk meningkatkan pendapatan ya, otomatis nggak bisa cuma dari satu OPD, mungkin pengembangannya selain cuma belajar satu bidang aja mungkin harus kerjasama sama bidang-bidang lain termasuk OPD lain. Gitu aja sih. Kolaboratif banyak. itu dah. Jos. Oke.
Cukup Mas Aslo? Oke, ada yang lainnya? Ampun. Matur nuwun sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber hari ini sesi kedua Mas Natalis. Matur nuwun sangat Mas Natal telah Terima kasih memberikan Mas Aslo. arahannya, motivasinya pada adik ini supaya nanti kita sama-sama bergerak bersama ya untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih baik untuk kita Tangerang. Amin, amin. Matur nuwun sebelumnya Mas Natal ini izin untuk kasih, foto Mas. bersama Mas Natal. Ya, boleh, boleh. Ya, ini foto dulu ya sama Natalis. Yuk, mulai dulu Semarang hebat ya. Jempolnya Semarang hebat. Oh. Ya. 1, 2, 3. Oke, yuk satu lagi. 1, 2, 3. Matur nuwun Mas Hanta. Salam buat semuanya. Terima kasih, Izin Pak. live ya. Izin live ya. Terima kasih, Pak. Turun, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih sama-sama. Makasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.